Kita sama tahu bahwa kemarin yang sudah berlalu, kita telah menyelenggarakan hajatan Pilkades, dan karena atas dukungan seluruh masyarakat Desa Ikan Tuan Bes, maka kepercayaan berpihak pada Bapak Eris. Maka dari itu kita bersyukur, bukan berarti kita menyatakan sebuah kesombongan, tetapi kita bersyukur karena kita telah menikmati berkat Tuhan dengan berbagai cara, termasuk terpilih menjadi kepala desa dalam masa bakti 6 tahun 2023 sampai dengan 2029. Semoga dari hari ke hari kita terus mendoakan, kita saling bekerja sama, sehingga dalam masa kepemimpinan beliau boleh terlaksana dengan baik. Maka dari itu, tidak memperpanjang kata, kesempatan sepenuhnya kami berikan pada Ibu Pendeta. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mama, Bapak, dan saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita, iman kita, untuk kita masuk di dalam ibadah syukur pada siang hari ini. Shalom. Shalom. Terima kasih. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pada hari ini kita sebagai umat Tuhan hadir dalam ibadah syukur pelantikan Kepala Desa Bapak Erens Dimuheo, Kepala Desa Ikan Tuan Bes. Sebagai umat Tuhan kita hadir dan kita bersyukur untuk semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Dan marilah kita memohon tuntunan dan kekuatan darinya di dalam menjalankan setiap tugas pelayanan yang dipercayakan. Oleh sebab itu saya persilakan umat Tuhan, dipersilakan untuk kita bangkit berdiri, untuk kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 299. Kidung Jemaat nomor 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ibadah syukur pelantikan Kepala Desa Ikan Tuan Bes yang terjadi saat ini jadi di dalam nama Tuhan yang memberikan tanggung jawab kepada umat ciptaannya, di dalam Tuhan Yesus yang menunjukkan kasih-Nya kepada setiap abdinya yang setia, dan di dalam nama Roh Kudus yang selalu menuntun perjalanan tanggung jawab anak manusia. Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dipersilakan duduk kembali. Mama, Bapak, dan saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nas pembimbing bagi kita dalam ibadah syukur pada saat ini, terambil dari kitab Matius pasal 20 ayatnya yang ke-28. Kitab Matius pasal 20 ayat 28. Dan kita mempersiapkan Kidung Jemaat nomor 13. Kidung Jemaat nomor 13. Matius pasal 20 ayat 28 berbunyi demikian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari kita memuliakan nama Tuhan dan kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 13 ayatnya yang pertama. Allah Bapa Tuhan dimuliakan namamu, Allah Bapa Tuhan dimuliakan namamu. Allah Bapa Tuhan dimuliakanlah namamu, Allah Bapa Tuhan
Mohon Bapak dan saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita, iman kita untuk kita menerima pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Kepada rekan pelayan dipersilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami naikkan ungkapan syukur dan terima kasih buat satu peristiwa iman yang Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah umat-Mu, Desa Ikan Tuan Bis, di mana pada hari kemarin Selasa tanggal 4 Februari tahun 2023 telah dilantik Bapak Ernst Dimuheo sebagai Kepala Desa periode 2023 sampai dengan 2029. Karena itu semua apa yang telah Tuhan lakukan bagi umat-Mu, kami yakin dan percaya itu oleh karena campur tangan Tuhan. Karena tidak ada satu peristiwa yang terjadi di bawah kolong langit ini di luar rencana-Mu. Karena itu sekali lagi kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih atas peristiwa iman yang Tuhan boleh nyatakan bagi umat-Mu di tempat ini. Dan untuk menandai rasa syukur atas peristiwa iman yang terjadi, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kepadamu kami mohon Tuhan datang hadir di tengah-tengah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mengurapi kami, mengaruniakan kepada kami hikmat, pengetahuan, akal budi, kemampuan, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti dan memahaminya, sehingga biarlah firman Tuhan menjadi pegangan petunjuk bagi kami, teristimewa Bapak Kepala Desa, Bapak Ernst, di dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan melalui umat-Mu, masyarakat Desa Ikan Tuan Bis 6 tahun ke depan. Jauhkan kami dari segala rintangan, penggoda, pencobaan, sehingga semua kami anak-anak boleh dapat memfokuskan perhatian dan pendengaran kami pada pemberitaan firman Tuhan siang hari ini. Jika dengan demikian Tuhan datang berfirman, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada kita dalam ibadah syukuran pelantikan kepala desa siang hari ini terambil dari kitab Nehemia bab 5 ayat 1 sampai dengan 19. Lengkapnya saya bacakan bagi kita semua di bawah judul Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka,
namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu, supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita, untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembali kepada mereka hari ini juga. Ladang mereka, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku bebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang. Selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami, yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun yang semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah
dan yang mau memelihara di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. 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 Dipersilakan kor untuk memuliakan nama Tuhan. Cinta Tuhan cemerlang hari ini, bagai mentari menyinari semesta. Terkandung murni dalam cinta Yesusku, terlukis indah dalam jiwaku. Puji dan syukur mengalun mempesona, berbahagia menghias tata Tuhan. Dalam mana imanku yang ikhlas, puji syukur sepanjang masa. Puji dan syukur mengalun mempesona, berbahagia menghias tata Tuhan. Dalam mana imanku yang ikhlas, puji syukur sepanjang masa. Kisah hidupku bersama dengan Yesus sering ternoda oleh sesat hatiku. Namun cintanya yang maha kuasa pernah membimbing perjuanganku. Puji dan syukur mengalun mempesona, berhaweria menghias tata Tuhan. Dalam mana imanku yang ikhlas, puji syukur sepanjang masa. Puji dan syukur mengalun mempesona, berbahagia menghias tata Tuhan. Dalam mana imanku yang ikhlas, puji syukur sepanjang masa. Puji syukur sepanjang masa. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus berkati mama-mama semua dan setiap pergumulan hidup dan tugas kerja. Bapak, mama dan saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan Yesus, shalom. Shalom. Bapak Eren, shalom. Luar biasa, terima kasih. Kita pada saat ini walaupun kita agak panas, tapi biar kita tetap bersuka cita, bersyukur. Karena kita percaya semua yang terjadi itu adalah kasih Tuhan. Seperti pujian yang tadi disampaikan oleh Kor, puji dan syukur kepada Tuhan. Mama, Bapak dan semua saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita baca bersama-sama berbicara tentang seorang yang bernama Nehemia. Di sini ada nama Nehemia. Ada kok di desa Ikan Tuan Besu ada nama Nehemia? Belum? Belum. Nanti kalau mama ada melahirkan jangan lupa kasih nama Nehemia ya. Oke, baik, terima kasih. Nehemia dalam firman Tuhan yang kita baca bersama-sama adalah seorang pengurus minuman raja. Nehemia juga adalah orang yang dipercaya oleh Raja Persia, sehingga ia menduduki posisi yang paling tertinggi di istana kerajaan Persia pada waktu itu. Seorang yang hidupnya diwarnai dengan doa dan belas kasihan akan bangsanya.
Karena dia hidup dalam doa, karena dia hidup dengan belas kasihan kepada bangsanya, maka dia rela meninggalkan kehidupan mewah dalam istana untuk dia membangun kembali tembok Yerusalem. Bapak, mama, dan saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Nehemia dia membangun Yerusalem dengan hati yang penuh dengan tanggung jawab kepada Allah. Artinya dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia tidak bekerja setengah hati, tetapi sepenuh hati. Dia bekerja dan bertanggung jawab kepada Allah. Dan kita tahu Bapak Mama, ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang baik, kita menuruti kehendak Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan mau, tidak semua orang akan suka dengan kita. Pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Dan Nehemia juga mengalami hal yang demikian. Pada saat dia melakukan pembangunan, banyak orang yang mencela dia, banyak orang yang menghina dia. Dan orang-orang itu antara lain Sanballat dan Tobia. Mereka otak di balik aksi yang menghalangi pembangunan pada saat itu. Tetapi kita melihat bagaimana Nehemia dia tetap kokoh dan kuat. Dan dia selalu mau melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Karena dia percaya Allah akan menolongnya. Bapak semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya, mengapa mereka langsung taat kepada perintah Nehemia? Karena di dalam ayat 10 dikatakan bahwa baik Nehemia maupun kaum keluarga Nehemia adalah yang terlebih dahulu melakukan penghapusan utang itu. Itu dapat kita baca pada ayat 10. Di situ dikatakan, juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Bapak, mama, dan saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jadi tidak ada seorang pemimpin yang akan didengar kecuali dia juga memberikan teladan kepada masyarakat. Dan ini dilakukan oleh Nehemia. Kita biasa dengar Bapak Mama istilah-istilah atau biasa ada ungkapan mengatakan guru kencing berdiri, siswa juga bisa kencing berdiri. Jadi bagaimana seorang pemimpin dia harus memberikan teladan. Nehemia dia menghapuskan hutang orang-orang yang meminjam kepada dia, dan karena itu seluruh rakyat juga bersedia menghapuskan hutang orang-orang yang meminjam kepada mereka. Mama Bapak semua yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat ayat 14 hingga ayat 19 lebih lanjut mengatakan kepada kita bagaimana Nehemia dalam kehidupannya sebagai seorang pemimpin, dia tidak mencari keuntungan. Dia memiliki kerelaan untuk berkorban. Bahkan kita lihat dalam firman Tuhan, para tamu-tamu, pemimpin-pemimpin dari Yerusalem, dari Yehuda yang datang, itu semua uang tamu dia pakai depo uang. Karena apa? Dia lihat depo rakyat yang miskin, dia pakai depo uang untuk melayani para tamu. Dia mau rela berkorban. Bapak dan saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini bahwa Nehemia di dalam wibawanya sebagai seorang pemimpin, dia telah menunjukkan keteladanan hidup, dan dia juga telah menunjukkan kerelaannya untuk berkorban. Nehemia dia tidak hanya memerintah orang lain untuk berkorban bagi orang miskin, tetapi dia lebih dahulu melakukan pengorbanan itu untuk menjadi contoh. Bapak, mama, dan saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari tadi nas pembimbing bagaimana Tuhan Yesus dia diutus datang ke dunia untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Bahkan seorang pemimpin juga bukan berarti dia yang terdepan dan dia harus dilayani. Kalau perlu katong pemimpin nih, kalau makan biar suruh masyarakat yang duluan sah. Katong pemimpin yang ke belakang. Kadang-kadang katong lihat ketumpuan anak kecil nih, kalau katong yang bos duduk di depan, ini anak kecil dong mau dengar meja makan, mentua dong bilang, awas nanti tahu mudah-mudahan berbosong yang di belakang, bosong yang sisa. Itu bukan pemimpin yang baik. Ketika kita makan, anak-anak punya hak untuk makan. Persilakan mereka duluan. Kalau memang tidak mau diganggu atau mengganggu tamu, kasih dong meja tersendiri, sehingga mereka juga rasa dihargai. Jangan katong hargai orang yang punya jabatan, sedangkan katong anak yang kecil masih SD, masih baingu, sih katong lusun ada jabatan deh, lu pun tanpa di belakang. Tidak. Semua di hadapan Tuhan sangat berharga. Bapak, mama, dan saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari Tuhan Yesus di dalam dia melayani. Dia seorang anak Allah, Bapak, mama.
Tetapi dia mau mengosongkan dirinya, dia menjadi hamba. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Bapak mau bayangkan, orang hebat, Allah kita luar biasa, dia mau tunduk ke molak ke di murid-murid bambung kaki, bersihkan di murid-murid bambung kaki yang kotor. Itulah Tuhan Yesus. Menjadi seorang pemimpin harus rendah hati. Menjadi seorang pemimpin harus tulus melayani. Menjadi seorang pemimpin harus takut Tuhan. Bapak, mama, dan saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari Nehemia, memakai jabatannya untuk melayani. Takut akan Tuhan merupakan modal utama bagi Nehemia menjadi pemimpin yang berhasil. Kita semua adalah pemimpin, baik di masyarakat, baik di gereja, baik dalam rumah, baik dalam keluarga kita masing-masing. Menjadi pemimpinlah yang takut akan Tuhan. Ada satu ungkapan mengatakan, jangan banyak bicara, tetapi bukti yang berbicara. Tuhan kiranya menyempurnakan dan memberkati kita semua. Amin. Mama, Bapak, dan saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita, dan kita mempersiapkan Kidung Jemaat nomor 392. Kidung Jemaat nomor 392. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dari waktu ke waktu hingga pada detik ini. Kami percaya Engkau masih berikan kepada kami kehidupan dan keselamatan. Bahkan Engkau juga masih merindukan kami untuk kami juga berkarya di dalam kehidupan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini ya Allah, kami akan memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda terima kasih kami untuk setiap kebaikan yang Allah buat di dalam kehidupan kami. Kami memohon kepadamu, kuduskan setiap persembahan kami, kuduskan akan setiap nasar daripada keluarga, sehingga semuanya boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu dan juga memuliakan akan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kami datang dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 392, dan rekan majelis yang dipersilakan untuk menjalankan tugas. Ku berbahagia dan sisa apa yang berikut. Ku berbahagia Ya diteduh Yesus abadi kemuliaanku. Aku warisan budi terus, ciptaan baru Roh Kudus. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Selamanya. Aku serahkan diri penuh. Aku serahkan diri penuh Dalam Tuhanku hatiku teduh. dalam Tuhanku, hatiku teduh, Sambil menyongsong kembalinya. sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Ku diliputi anugerah. Yesus abadi kemuliaanku. Aku warisnya, ku diterima
Bapak dan saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, pada saat ini kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih kepadamu ya Allah, untuk nafas kehidupan yang masih Allah berikan bagi kami, dan juga keselamatan yang masih Allah berikan bagi kami. Kami juga menaikkan syukur di hadapan hadirat-Mu ya Allah, untuk kesempatan yang terindah yang Allah buat dalam kehidupan kami. Untuk kami juga boleh ada di hadapan hadirat-Mu, di dalam ibadat syukur pelantikan Kepala Desa Ikan Tuan Bes pada siang hari ini. Terimalah ya Allah setiap puji-pujian persembahan kami di hadapan hadirat-Mu. Di dalam setiap keterbatasan dan kekurangan kami, Allah menyempurnakan dan Allah memberkati. Kami juga bersyukur kepadamu ya Allah untuk kesempatan yang indah yang Allah boleh buat bagi kami, untuk kami dapat membaca firman-Mu dan juga merenungkan akan firman-Mu. Kami memohon kepadamu ya Allah, berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa mau melakukan akan setiap perintah-perintah-Mu. Kami boleh belajar dari seorang yang bernama Nehemia. Di dalam hidupnya, dia dipanggil oleh Engkau ya Allah untuk melayani, untuk menjadi seorang pemimpin. Di dalam kepemimpinannya ya Allah, ada yang suka, ada yang tidak suka kepadanya, tetapi dia tetap melakukan apa yang Engkau kehendaki, dan Engkau memberkati di dalam kepemimpinannya. Kami juga boleh belajar dari Nehemia ya Allah. Sebagai seorang pemimpin, dia juga menunjukkan keteladanan. Bahkan dia juga mau berkorban. Berkatilah kami semua ya Allah, yang Allah panggil, yang Allah utus, yang Allah tetapkan untuk menjadi pemimpin. Khususnya kami mendoakan untuk Bapak Kepala Desa Ikan Tuan Bes, Bapak Ernest. Bapa di surga, kami percaya Allah lah yang memanggil hamba-Mu ini, abdi-Mu ini, melalui setiap umat-Mu, melalui setiap masyarakat di tempat ini, untuk melakukan tanggung jawab sebagai Kepala Desa Ikan Tuan Bes. Oleh karena itu ya Allah, kami datang dan memohon kepadamu, Allah boleh memberkati akan Bapak Ernest dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa. Memberkati akan hamba-Mu ini ya Allah, dengan hikmat yang berasal daripadamu, dengan kearifan yang berasal daripadamu, dengan kekuatan dan kemampuan yang berasal daripadamu, untuk melakukan tugas yang mulia yang Allah percayakan. Memberkati Bapak Ernest ya Allah dengan kesehatan, dengan umur panjang, dengan sukacita dalam melayani, dan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga mohon kepadamu ya Allah, berkatilah Bapak Ernest dalam semua tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa. Tuhan berkati Bapak Ernest ya Allah, dengan kearifan, dengan kesetiaan, dengan keadilan, dengan kejujuran, untuk mensejahterakan masyarakat di tempat ini. Kami juga ada di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Kami juga memohon kepadamu, Allah juga memberkati akan setiap orang yang mendukung, yang bekerja sama, bahkan semua rekan-rekan kerjanya. Allah boleh memberkati, untuk mereka boleh sehati sejiwa seroh di dalam mereka melayani, bahkan memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di tempat ini. Pada saat ini juga ya Allah, kami juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam pelantikan Kepala Desa yang telah terlaksana pada hari kemarin, Selasa 14 Februari 2023. Dan Bapak Ernest dipercayakan untuk melakukan pelayanan memimpin Desa Ikan Tuan Bes ini periode 2023 hingga 2029. Kami memohon penyertaan-Mu, kami mohon perlindungan yang berasal daripadamu, sehingga semua pekerjaan, semua tugas dan tanggung jawab dapat dilakukan dengan berkat yang berasal daripada Tuhan. Bapa di surga, kami juga datang mendoakan untuk istri terkasih, kami juga mendoakan untuk Mama Siska. Allah juga memberkati akan hamba-Mu sebagai seorang istri di dalam mendukung akan setiap tugas tanggung jawab daripada Bapak Ernest. Bahkan Allah juga memberkati akan Mama Siska dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya menjadi ketua PKK. Allah juga memberkati akan hamba-Mu dan hikmat dan kuasa yang berasal daripadamu. Pada saat ini juga ya Allah, kami ada di hadapan hadirat-Mu. Hamba juga mendoakan untuk semua umat Tuhan yang boleh ada bersama-sama dalam ibadah syukur pada saat ini. Tuhan memberkati kami semua
dalam tugas dan tanggung jawab kami, dalam setiap pergumulan hidup kami, dengan kasih dan kuasa-Mu. Dan pada saat ini ya Allah, semua rangkaian acara yang akan berlangsung setelah ibadat syukur, kami juga taruh dalam tangan kasih dan penyertaan yang berasal daripada-Mu. Ini doa dan syukur kami ya Allah. Allah mau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ma Bapa dan saudara-saudari semua, akhirnya semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu dengar dan pahami, apa yang telah kamu yakini, lakukanlah itu. Dipersilakan umat Tuhan untuk kita dalam keadaan berdiri, dan mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan seluruh bagi-Mu. Pulanglah saudara-saudari ke dalam hidup dan tugasmu dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali. Dipersilakan duduk kembali dan saya kembalikan kepada Bapak Protokol. Baik, terima kasih untuk Ibu Pendeta yang sudah memimpin ibadat syukur pelantikan Kepala Desa Ikan Tuan Bes periode 2023-2029. Menjadi pemimpin berarti menjadi hamba. Carilah hamba yang bekerja dengan penuh keikhlasan demi seluruh masyarakat di Desa Ikan Tuan Bes. Bapak Ibu keluarga sekalian, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Ibu Desa Bani-Bani yang telah juga hadir dalam perayaan syukur ini, dan kita bersabar untuk mengikuti beberapa rangkaian acara, yakni sambutan. Yang pertama, kami akan mendaulat Bapak Ernst Dimuheo untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Ernst, waktu kami persilakan. Kita semua. Iya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena semuanya telah hadir di sini. Buat nanti bersama suami yang buat Bapak Wande yang telah hadir di sini. Tadi ada Ibu Desa Bani-Bani juga. Terima kasih karena hadir. Saya cuma tidak lihat dari sini. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ketua Panitia. Terima kasih karena sudah hadir juga. Yang terhormat buat Ketua Adat serta seluruh masyarakat yang hadir di sini. Seperti tadi
Sebenarnya saya tidak perlu ulang-ulang lagi. Kita tadi dengar khotbah dari Ibu Pendeta yang ada di dalam Alkitab yang menjadi contoh buat seorang pemimpin yang ideal seperti Nehemia, dan seperti Yesus yang telah menyerahkan dirinya untuk orang-orang yang bahkan yang membenci dia dalam pelayanan, bahkan dia rela untuk membasuh kaki para murid-muridnya. Padahal tadi seperti yang di dalam Injil, Yesus itu yang kita akui bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, tapi dia rela merendahkan dirinya. Apalagi kita sebagai manusia. Terima kasih untuk Ibu Pendeta karena selalu mengingatkan kami di hari ini. Saya mungkin tidak perlu lagi berkata bagaimana, kita juga bersama yang hadir. Semua bapak, saya mohon yang sepenuhnya untuk ke depan dalam 6 tahun nanti. Ya, saya berharap 6 tahun saya bisa memerintah. Tentu saya semua tergantung daripada Tuhan sendiri. Karena siapa tahu tiba-tiba di tengah jalan, mama bapak semua bilang, hey Ernest berhenti. Ya saya berhenti ya. Karena semuanya ada di tangan kuasa masyarakat desa tertentu. Juga nasib kita, nasib manusia ada pada Tuhan itu sendiri. Di tengah jalan misalnya saya alami sesuatu dan ini yang tidak bisa lagi selanjutkan pemerintahan ini, semuanya mungkin selesai di situ. Hanya saya sekali lagi saya minta dukungan semuanya, selain kerja keras kita semua untuk desa kita, juga doa semua khusus untuk saya ke depan dan untuk kita semua juga. Dan sekali lagi buat ini Ibu Gita serta suami yang sudah banyak membantu, buat teman-teman yang selama ini membantu dalam panitia, kita sama-sama berjuang. Ini yang tadi panitia untuk ini syukuran, dan kemudian teman-teman sebelumnya dalam perjuangan kita untuk suksesi pemilihan kepala desa yang kebetulan berada sama-sama dengan saya. Hari ini kemarin kita dilantik dan kita berhasil, dan itu mulai langkah awal kita melangkah. Saya ajak teman-teman semua, jangan terlena, mari kita bergerak, kita bekerja keras untuk seluruh masyarakat kita. Jadi kita melayani mereka seperti tadi, kita tidak usah lagi pandang ini atau itu, pandang muka, pandang siapa dia, tapi dia adalah masyarakat kita. Jadi mari kita sama-sama kita melayani mereka sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Demikian, saya serahkan kembali kepada ini semua. Terima kasih Bapak Pendeta, Bapak Wande, Ketua Adat, dan Ibu Gita. Ada juga keluarga dari Kepa, Pukang, terima kasih telah hadir. Saya serahkan kembali. Baik, Bapak Ibu keluarga sekalian, ini namanya kenyataan di luar dugaan kita sekalian. Ya, yang seharusnya tadi beberapa sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ernest, kepala desa terlantik, sudah seharusnya kita mendengarkan semua. Tetapi karena hal yang satu ini kita tidak bisa pungkiri, lampunya padam. Alat ini dia membutuhkan arus listrik, maka ini yang kita padam sekarang. Baik, luar biasa. Bapak Ernest terus meminta dukungan dari doa kita sekalian, terutama dari seluruh masyarakat desa Ikan Tuan Bes dalam masa baktinya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ernest. Dan yang berikut kami mendaulat Bapak Wande untuk mewakili keluarga menyampaikan sambutan untuk kita sekalian. Bapak Wande. Selamat siang Hipno Meuk. Selamat siang. Salam. Salam. Selamat siang Bodek ina ama urito ina veto ama menaisun sa nian Ikan Tuan Bes. Yang pertama yang saya hormati Bapak Ernest, Kepala Desa terpilih dan sudah dilantik kemarin bersama Ibu. Yang saya hormati Ibu Pendeta, Sa'au hak neter hak laran ina ama urito ama menaisun ina veto nakoa
desa Ikan Tuan Besi. Aku keahlian hanya ada 3 poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, terima kasih banyak karena inak to, urip to, inak veto, desa Ikan Tuan Besi sudah menyatukan pilihan Nikboy Pak Eres. Meskipun Arbaraf tidak semua mendukung Pak Eres, karena namanya politik. Kalau kan mau lawan, tidak mungkin mau menang. Kalau kan mau lawan, tidak mungkin mau menang. Tetapi menang bukan berarti harus berbangga, sombong, tapi menang harus bersikap rendah hati dan mau merangkul sesama. Yang kalah jangan putus asa. Jangan ego, tetapi yang kalah mari bersama-sama dengan Bapak Desa terpilih untuk membangun desa Ikan Tuan Besi. Persoalan desa Ikan Tuan Besi ini bukan kuas suku meme, hanya satu suku. Tom ar atakam sama nemnias nok tom ar pokas. Tom ar pokas nemnias nok tom ar loonan. Ia beliau mese, fiot mese. Tidak ada beda. Malaysia ada 4, hanya beda sa to dan ada kuatun memora. Tetapi 3 satu rumpun keluarga. Ibu Meli, Pak Eres, Pak Omselo, satu rumpun keluarga. Jadi yang fanik namanya on anak seni, namanya on ikan seni. Jadi tidak perlu tiru sebeda-beda. Dan kalau itu beda-beda kan, mereka itu membangun boriknya itu desa. Jika sebenarnya maktuan naya roh, tuan naya sangat singkat. Tuan naya kalau itu berpihak ke Tanawa itu anggap roh, tetapi kalau Tanawa sangat singkat. Dan belum tentu Pak Eres ini rencana bisa terrealisasi, rencana visi misi waktu pemaparan itu bisa terrealisasi. 6 tahun ini waktu singkat. Jadi sama-sama dukung kepala desa dan Aras. Orang sia mungkin heim nan fe mereka. Nones 2 dari Bapak desa juga tidak sesungkan-sungkan mendekat. Karena yang dari 4 ini kan yang susahnya Bapak Dan, karena dia tinggal di luar desa. Lalu dia rumpun keluarga, rumpun keluarga terkait dengan agak jauh. Tapi dia ini anggap mama yang lebih ada anak dan ada menantu. Tidak ada perbedaan, hanya satu dua. Jadi aku dulu, nah ini ama sinania, aku sebagai ini ama apa baik-baik, aku menghubungi supaya dukung kepala desa terus. Kalau nenek kos desa terus, mereka desa maklihat. Desa naik ke Pak Tekais, desa Doki Tekais. Lalu kapan desa naik? Karena yang baik terus terakhir desa Kermoy. Dari tuan dia kita angkat desa tuan ini anggap desa ke situ saja. Itu now tentunya supaya program ini now. Pemerintah kabupaten fena desa, tapi kalau desa kena nawa, desa nawa hikam dukung desa, programnya kena sama no, hikam dukung kepala desa, itu kefeting. Jadi itu poin pertama. Poin kedua, aku nuana pemilihan agen dia keisperak tim barak dan lamarinan. Karena isperak sisi lamarinan dia akan nafo. Lalika makulkas listrik matong dia sisi bio nafo. Jadi lalika berak sisi pun uminan. Karena berak sisi pun uminan ini nafo. Dan untuk apa berak sis puno ini? Lebih baik arang tahan memeo. Ia rais lele akris. Amber mutua hobinya dia berak menas na orang. Lebih baik tim dukung Pak Eres dalam doa. Dukung dalam kerja, dukung dalam doa. Karena kita tuh dia hanya kekuatan kita hanya mula. Dan pesan Bapak Eres, tolong perhatikan mana yang lawan, mana yang teman, karena sudah habis semua teman, semua keluarga.
tidak usah beda-bedakan. Prinsipnya dia tidak senang tetapi kita ke dia. Batu yang begitu keras karena tetes air hujan terus menerus lubang juga. Jadi apalagi hati manusia yang daging ditusuk dengan duri darah sudah keluar. Dan dia kisah berak si 10 nangka, lalu tekankan ulang-ulang. Kais berak dia si 10 ini. Dari berak si 10 nangka ia akan ngeho, berak menas gorek lehir. Lebih baik metobia mafenyo senyum daripada fenyo toan. Bapak Eris lebih baik cari teman sebanyak mungkin daripada cari satu musuh dalam sehari. Lebih baik cari 1000 teman dalam satu hari daripada cari musuh satu dalam sehari. Jadi ini kami sebagai orang tua hanya pesan seperti ini. Dan untuk ibu desa di mana-mana semua tugas pemerintahan tidak berjalan karena ada campur tangan dari mama-mama. Ini minta maaf, ia akan berdasarkan pengalaman. Nah, karena ketika atau yang perlu bapak, bapak piu, atau yang perlu bapak, tan hukum itu ini bapak naunai. Atau yang meskipun marah, tetapi yang diberikan itu senyum. Utamakan senyum karena lebih baik memberikan satu senyum kepada musuh daripada memberikan muka cemberut kepada sahabat. Tansa om iya karena Tuhan Yesus yang begitu baik sudah berkorban. Hanya urus 12 orang saja sulit. Hanya 12 orang saja masih ada satu masih jual Yesus. Apalagi timnya Pak Eris yang begitu banyak. Pasti namanya manusia ada salah langkah. Tidak mungkin Pak Eris harus mengambil sikap semua masyarakat desa Ikan Tuan Bes senang. Itu tidak mungkin. Tuhan Yesus saja urus itu yang bahas luar saja itu yang salah. Apalagi desa Ikan Tuan Bes itu yang lalu ini. Tuhan Yesus hanya ada raja-raja yang lawan karena Tuhan Yesus dianggap musuh karena Tuhan Yesus atau nean dan raja menganggap masyarakat ikan itu yang perintah raja. Itu saja sih berusaha untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah, apalagi Bapak Eres setelah naik akan yang pertama langkah diambil ada pembentukan pemilihan kaur, dusun, RT, RW. Langkah pertama yang diambil belum tentu semua pendukung ini diambil. Kan kau hanya tuinnya. Kalau kita tuin bisa ketampuk pasti ketemu Pak R. Dan di mana-mana yang terjadi yang tidak senang lebih dulu adalah tim sukses. Tim yang di mana-mana tidak senang dengan kepala desa. Sanoya iya. Kau hanya tuinnya. Kalau dusun tuin poyas 16 orang. RT mungkin ada yang poyas yang terpilih mungkin tidak sampai 100 orang sementara yang memilih Bapak Eres 300 orang. Semua orang menuntut Pak Eres harus memilih mereka untuk menjabat mendapat jabatan di desa ini. Maka yang membuat orang pertama adalah tim sukses nok atau yang sependukung. Jadi ya auto turun ini nok ama hit kena dituntut hit tubuknya hit anak hit tuntut ini supaya serius lihat kasih tuntut ini hati penjabatan jabatan atau yang boleh dipilih atau yang natutiot iman iting kilo ini. Jadi harus turun inok ama tolong rak kepala saya dia supaya ini serius dia. Dan yang terakhir dia kena itu ia di dalam diri Pak Eres saya kira itu ia manfio karena adat manfio mak au bum nau adat Pak Eres sebagai manfio tunduk dan taat, tetapi pemerintah biar hotuah mos kau harus mengikuti Pak Eres karena ini kepala desa. Guys, jadi maka aku sebenarnya dia harus taat tahu. Iya, aku karena pengalaman, aku ukuin ini supaya jika dari tuntut Pak Eres, jika dari paksa bahwa ini harus natuin kit, ini harus atau
amat sah saya harus menuju. Tidak. Yang kedua, di dalam diri Pak Eres, hiat Yahudi ini agama dua, Katolik no Protestan. Protestan masuk dua, SGBI, SGMI. Tidak boleh beda-bedakan agama. Karena pemerintah karena kepala desa Ikan Turus Pak Eres, bukan agama sempimpin dia, tetapi Pak Eres sempimpin di wilayah. Jadi karena ini oh ya, aku agama Protestan, ingkar ini yang urus kan mui. Kalau yang makoni Jokowi pakai bantu ke sini, bukan Jokowi Islam. Ya, ini tak logika. Jokowi value lurun metomna Jokowi kan kuah Jakarta. Tuan ini samutin tiap hari baik. Karena nama itu internet Jokowi Islam. Ya artinya ya prestasian supaya dia kan beda-bedakan. Karena ini kita kan ini dipom noket pom, tetapi anak tetap nik selama tuan nen. Tuan nen hitam pom makam ganti mos terserahi. Tetapi orangnya dukung ini supaya didukung ini ke sana desa. Kalau hitam dukung nanti mako kepala desa kan menyasuk kepala desa kan menyasuk kepala desa. Ini serius no kome kalau serius hitam dukung. Kalau ini amna poin ke makana mau membukung ka. Kalau mau ini nak kes boy bawa. Boy mana bawa? Betul ini. Ini nak bicara sesuatu. Lalu Abang Naisun tetap dampingi Pak Eres serta anak manfeo. Ingin resita ifekan meo. Jadi dia kan lebih nohana. Misan, infan umi, mitfai ka miknena, Bapak Desa, iya rumah anak mungkin sanu dia, munawar sanu dia. Karena dia nama kekuat nama menua, karena dia nama menurut nama kelompok kita kepala desa. Rekat mui, rekat bea. Untuk mulia Jokowi 1 miliar, kami 1 miliar hikam dulu kepala desa mana air kabupaten air nokome. Jadi aku kena lihat awalnya oni aku turun hit ini amotot dukung Bapak Desa dan Bapak Desa terpilih sudah dilantik tolong bekerja sama dengan semua elemen masyarakat, anak muda, orang tua dengan semua ketua suku di sini, gereja, supaya bisa bekerja sama membangun desa ini. Kalau ada kerjasama yang baik, tidak ada hambatan. Kerjasama yang baik ini tergantung Bapak Eres mau bersikap rendah hati atau tidak, dan masyarakat ini mau mengakui Bapak Desa, Pak Eres sebagai kepala desa atau tidak. Ini dua ini. Jadi mungkin dari saya hanya sekian, dan sebelum saya menutupi, saya atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh masyarakat Desa Ikan Tumbes yang sudah mendukung Pak Eres baik dengan aksi nyata, dengan bekerja, dan terutama yang mendukung dengan doa. Dan sekaligus minta maaf mungkin dari awal sampai hari ini pelantikan ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Mama, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung, yang hadir pada hari ini maupun yang tidak hadir. Kami mohon maaf atas nama keluarga. Ada kekeliruan, kekilafan dari kami, baik dari Pak Eres bersama istri maupun dari keluarga besar. Kami atas nama keluarga memohon maaf, baik dari Kupang, Keva, dan di Ikan Tumbes ini kami mohon maaf. Dan sebentar dalam santap siang bersama ada kekurangan, ini adalah kekurangan kita bersama, ada kelebihan, inilah kelebihan kita bersama. Selamat siang, Tuhan memberkati.
Terima kasih kepada Pak Wande yang sudah mewakili keluarga memberikan pesan-pesan moral baik kepada Pak Eren sebagai Kepala Desa Ikan Tuan Bes, kepada keluarga sekalian, dan juga kepada kita seluruh umat dan seluruh masyarakat yang hadir di tenda sukacita. Sedikit yang saya petik dari apa yang disampaikan Bapak Wande, yang berlalu biarlah berlalu. Mari kita membuka lembaran baru untuk bekerja sama membangun seluruh masyarakat di Desa Ikan Tuan Bes. Sasan bor biar imbor nih, imhit buat sirbus mesek tek tebean pah Ikan Tuan Bes. Kira-kira seperti itu. Mari silakan kita berikan aplaus sekali lagi. Dengan demikian seluruh rangkaian acara ibadat syukuran pelantikan Kepala Desa Ikan Tuan Bes periode 2023 sampai dengan 2029 selesai.